Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya siang ini ya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita dan juga orang lain. Al-Hidayah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, teman-teman, silahkan teman-teman isi presensi dulu di Elin ya. Setelah itu saya akan cek kehadirannya. Baik teman-teman, pada hari ini adalah pertemuan ke-15. Kita akan membahas tentang apa sesuai dengan kontrak, volume dan debit. Oke, sebelum ke materi, coba teman-teman buka dulu bahan diskusi yang ada di Elin. Ya, di situ kan ada bahan diskusi di Elin. Silahkan dibaca sebentar. Kalian analisis sebentar. Di sini ada yang mau menceritakan hasil analisisnya, apa yang sudah kalian baca, ya, yang berhubungan dengan volume dan debit. Ya, sebutkan namanya dan NIM-nya. Oke. Ini saya menyimpulkan dari kita itu dari cuma yang awal sebelum terjadi kemarau itu mencapai 17.000 liter per detik. Namun pada saat kemarau tiba, saluran air itu menjadi 12.000 liter per detik atau sampai 9.000 liter per detik. Sedangkan sungai yang ada di Sidoarjo itu ada 42 saluran. Maka kita bagaimana untuk mengaturnya, sedangkan ini juga ada perusahaan. Maka dari itu, dari pihak Sidoarjo juga akan menyusutkan jumlah liter per detiknya tiap hari atau pada saat kemarau kita ini menjadi 12.000 liter atau 9.000 liter dan menyusutkan beberapa detik yang dari awalnya 17.000 liter menjadi 20.000 liter, misalnya sekitar 50%. Oke, terima kasih Mbak Istiqomah. Ada yang berpendapat lain? Ya, Mbak, sebutkan namanya. Nomor NIM-nya. 152. Kalau menurut saya, sebenarnya Mbak Isti tadi bukan menyusutkan adanya aliran air, tapi karena adanya kemarau, maka aliran yang ada di sungai itu tadi menyusut yang awalnya dari 11.000 liter per detik menjadi 12.000 liter per detik sampai 9.000 liter per detik. Oke, ya. Jadi di sini tadi ada pendapat ya dari Mbak Istiqomah dan juga Mbak Nur Rohmah. Ya, dari informasi tersebut diketahui bahwa adanya penyusutan debit air, meskipun itu dari karena iklim ya, karena cuaca kemarau. Nah, di sini penting sekali kita belajar tentang debit dan juga volume air. Bagaimana kita bisa memanage dari kebutuhan air kalau kita lagi kemarau. Ya, nah karena kita perlu belajar tentang volume dan debit, kelanjutannya adalah presentasi dari kelompok 11. Silahkan kelompok 11 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membahas
satuan volume dan debit. Volume merupakan perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek yang dimaksud dapat berupa benda yang beraturan maupun tidak, misalnya kubus, balok, lima, bola, kerucut, dan lain-lain. Volume digunakan untuk menentukan massa di suatu benda. Satuan volume adalah meter kubik. Satuan lain yang banyak dipakai adalah liter, sama dengan desimeter kubik dan mililiter. Berikut tangga satuan volume kubik. Ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Tangga satuan volume itu jika turun dikali 1000 dan sebaliknya jika naik dibagi 1000. Kalau turun 2 jadi 1 miliar. Kalau turun 3 1 miliar. Dapat menambahkan nolnya 3 ya. Berikutnya, satuan volume juga bisa dinyatakan dalam satuan liter. Satuan liter bisanya digunakan untuk menentukan sebuah volume benda yang berada di sebuah ruang berbentuk kubus atau ruangan yang lainnya. Cara konversi satuan liter juga mirip seperti satuan meter kubik. Bisa dilihat tangga satuan volume liternya. Jika turun dikali 10, jika naik dibagi 10. Sampai sini paham? Paham. Berikut ada contoh soal. Yang pertama, Tina memiliki sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Dia ingin mengisi akuarium tersebut dengan air sampai penuh. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut? Saya contohkan ya. Berapa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu berapa? 80 dikali 40 dikali 50 berapa? 160.000. Sisanya liter. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium? Kita konversikan 1 liter ke sentimeter. Jadi jawabannya 160 liter. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut? 160 liter. Soal selanjutnya ada yang mau soal berikutnya, Ali memiliki sebuah gelas berbentuk silinder dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Dia ingin mengisi gelas tersebut dengan jus. Berapa mililiter jus yang dapat diisi ke dalam gelas tersebut? Terima kasih Mbak Didi. Bisa dijelaskan? Oke. Saya jelaskan sedikit ya teman-teman, mohon bimbingannya ya para peserta. Jadi Ali memiliki sebuah gelas berbentuk silinder dengan jari-jari 5 cm dan tinggi
jus yang dapat diisi ke dalam gelas tersebut. Jadi sebelumnya kita harus mencari volume dari gelas tersebut terlebih dahulu. Volume gelas atau volume silinder itu rumusnya IR kuadrat kali ini. Jadi kita masukkan rumusnya. Pi tadi jari-jarinya berapa? 5. Kuadrat dikali ininya berapa? 12. Jadi 5 kuadrat nilainya berapa? 25. Pi kali 25 kali 12 berapa? 300. Jadi kita pakai pi berapa? 3,4. Maka tidak bisa dibagi dengan 7 ya teman-teman. 3,14 dikali 300 cm kubik hasilnya adalah 942 cm kubik. Nah, sekarang kita konversikan dari cm kubik ke mililiter. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mida tadi, bahwasanya nilai cm kubik sama dengan mililiter. Oleh karena itu, 942 cm kubik sama dengan 942 mililiter. Jadi, Ali dapat mengisi gelas tersebut dengan jus sebanyak 942 ml. Baik, yang berikutnya yaitu satuan debit. Biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir pada suatu satuan waktu. Pengukuran debit air ditujukan untuk mengetahui kecepatan air pada satuan waktu. Untuk mengetahui debit air, maka harus mengetahui satuan ukuran volume dan satuan ukuran waktu terlebih dahulu. Karena debit air berkaitan dengan satuan volume dan satuan waktu. Kalau mau cari debit, berarti volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu, berarti volume dibagi debit. Kalau mencari volume, debit dikali waktu, debit. Contoh soalnya, sebuah galon air minum mengalir air ke botol sebanyak 300 ml dalam waktu 15 detik. Berapakah debitnya? Berarti ini mencari debit ya teman-teman. Ini rumusnya volume air dibagi waktu. Volumenya berapa teman-teman? Dibagi waktunya berapa? Berapa teman-teman? 20 ml. 20 ml. Jadi waktu, berarti kan rumusnya kalau waktu volume Dibagi ya. Volumenya berapa? 18. Untuk debitnya 0,5 liter. Sama dengan 18 dibagi 0,6 30 detik. Apakah benar teman-teman? Sekian presentasi dari kelompok 11 terkait satuan volume dan satuan debit. Kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Tepuk tangan dulu. Kepada Bu Wahyu selaku dosen pengampu kita yang sudah mempersilahkan kita untuk berpresentasi. Kami akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, tadi dari kelompok 11 ya sudah disampaikan dengan detail apa itu volume dan juga debit. Nah, tapi masih ada yang perlu saya luruskan ya. Nah, tadi teman-teman sudah membaca artikel ya, artikel tentang debit air
Sidoarjo alami penurunan. Nah, dari situ tadi teman-teman sudah tahu bahwa ada istilah 17.000 liter per detik, ada 12.000 liter per detik, sampai 9.000 liter per detik. Nah, kalau kita sudah tahu ada istilah atau ada satuan liter per detik, berarti itu adalah satuan dari debit ya. Nah, di sini tadi sebelum belajar ke debit, teman-teman harus belajar tentang satuan volume terlebih dahulu. Di mana satuan volume itu, kalau kita belajar kemarin kan tentang bangun ruang ya. Nah, di bangun ruang pasti memiliki volume. Ya, masih ingat ya rumus masing-masing volume, Mbak Nuri? Tadi ya, kalau misalkan kenapa kok kelompok 11 tidak menjelaskan rumus volume dan sebagainya, karena itu sudah ngikut di materi sebelumnya ya, tentang bangun ruang. Lah, di sini untuk belajar satuan volume ya, kalau di tangga satuan kilometer, hektometer, ini kan semuanya nanti satuannya adalah kubik ya. Nah, kita familiarnya dalam kehidupan sehari-hari untuk debit nanti ya, untuk satuan air biasanya kita kenalnya dengan istilah liter. Ya, oleh dari itu ada nanti untuk satuan liter sendiri. Di sini yang sudah dikonversi ya, itu mulai dari meter kubik itu setara dengan kiloliter. Nah, desimeter kubik itu setaranya dengan liter, sentimeter kubik setara dengan mililiter atau cc. Ya, biasanya kalau di gelas ukur kan istilahnya cc ya. Apa cc itu, Rek? Sentimeter kubik ya, tulisannya centimeter kubik ya, makanya cc ya. Nah, itu kan biasanya ada di gelas ukur. Oleh sebab itu tadi di kelompok 11 disampaikan di sini tadi hanya, nah ini masih belum tahu kenapa kok tiba-tiba meter kubik ini kiloliter, kenapa kok desimeter kubik itu liter. Nah, di sini ada tangga satuan yang sudah saya tampilkan ya, semoga bisa lebih mengerti ya dari teman-teman. Jadi konversinya itu dimulai dari meter kubik, desimeter kubik sampai sentimeter kubik ya, tolong diingat-ingat itu. Sudah? Nah, selanjutnya debit air ya, tadi juga sudah dijelaskan sama kelompok 11 tentang debit air ya. Debit air itu adalah ukuran banyaknya fluida yang mengalir dalam suatu selang waktu, atau debit air adalah volume per satuan waktu. Ini tadi ya, debit sama dengan volume per waktu ya. Rumusnya ini nanti kalau dijadikan media pembelajaran di kelas, tolong ini di lem yang baik ya. Jadi debit itu sama dengan volume per waktu ya. Atau kadang ada buku atau referensi yang menyebutkan debit sama dengan V per T, atau kadang ada juga yang menuliskan V per T. Nah, kayak gitu ya. Jadi tergantung dari referensi yang kalian baca. Kita sepakati saja ya, untuk rumusnya debit itu adalah volume per waktu. Ingat itu aja. Satuannya adalah bisa mililiter per detik, bisa liter per detik, meter kubik per detik, dan lain-lain ya. Nah, sebentar. Di sini tadi sudah diberikan contoh sama kelompok 11 ya. Sudah jelas tentang apa itu, bagaimana konversi satuan volume, bagaimana menghitung debit. Sudah ada yang ditanyakan? Nanti kalau kalian di SD ini biasanya berada di kelas 5 penghitungan debit air
ya. Nah, itu saya pernah melakukan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran yang bisa diterapkan di anak SD kelas 5, ya. Di situ adalah permainan ular tangga, ya. Jadi di sini kita uji coba sebentar ya, bermain ular tangga. Silahkan ini ya. Ini untuk kelompok 1, amin. Kelompok 2, ya. Di situ ada bentar, ya. Di situ kan, di sini saya menuliskan capaian pembelajaran untuk matematika tentang debit dan volume itu di kelas 5, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran, ada kecepatan dan juga debit. Nah, petunjuk permainannya yang pertama nanti ya ada kelompok A dan kelompok B, sudah ya, ingat kelompok A, kelompok B. Terus di sini guru meminta siswa untuk menuliskan soal dan jawaban yang telah disediakan pada kertas soal. Nah, di situ sudah ada kertas soal, ya, kartu soal, ya. Nanti silahkan ini dibagikan kepada anggota kelompoknya masing-masing. Ya, terus yang ketiga, usahakan jaga kerahasiaan soal dari tim lawan. Ya, nanti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan nanti kelebihan 1, ya. Nah, minta tolong 1 orang nanti menjadi wasit ke sini ya, ke depan. Nah, terus nanti kalian akan bermain ular tangga, ya. Jadi silahkan untuk sekarang teman-teman bisa diskusi dulu menyelesaikan soal-soal ini, ya. Nanti kartu soal ini kalian kasih nomor. Kalian yang akan ingat kartu soal ini, terus kartu jawabannya nanti kalian yang pegang sendiri. Jadi tahu nanti misalkan kelompok B ambil nomor 24. Nah, siap-siap tadi yang ngerjakan nomor 24, benar atau salah yang dikerjakan oleh kelompok B, ya. Jadi soalnya ini sebenarnya sama. Soal kelompok A dan kelompok B ini sama, silahkan didiskusikan bersama. Nah, nanti pas maju itu adalah tanggung jawab individu. Nanti yang kartu soalnya terpecahkan paling banyak, dia adalah pemenangnya. Silahkan berdiskusi. Ayo, udah. Oke, sudah ya. Di sini kita waktunya bermain, ya, dari hasil diskusinya teman-teman tadi. Nah, silahkan salah satu perwakilan kelompok bisa maju. Kocok dulu, ya, dari kelompok A. Ya wes, kelompok A dulu. Sebentar, belum timernya. Ini 2, yuk kelompok B. Nah, berarti kelompok B yang main duluan ya. Ya, silahkan kocok lagi, Mbak. Yuk, kok mari. 6. Nah, langsung naik ya. Silahkan sampean ambil salah satu soal. Ibu sembarang. Iya, terserah kamu. Oke. Silakan langsung dituliskan di papan jawabannya. Ya, ini dari perwakilan kelompok B ya. Bisa dicek kelompok A, kartu soal nomor 1, jawabannya sesuai. Silakan dibawa buat kamu. Nanti itu adalah bukti otentik kamu udah mengerjakan. Kelompok A berapa tadi waktunya? 1 menit 58. 1 menit 58 detik waktunya. Kocok dulu. Tiga.
tiga. Ini. Ini tiga. Nah, ambil kartu soal yang situ yang kamu ambil. Kartu soal nomor 13. Silahkan dituliskan. Apa? Nomor berapa teh? 13. Kita lihat ya. Oke, kita lihat kalau dari hasil evaluasinya tadi ya, dari permainan ini bisa nampak ya, tadi dari kelompok A itu hanya sampai pada kotak yang ketiga, terus waktu durasi mengerjakannya itu lebih dari 2 detik, 2 menit, maaf, 2 menit ya, 2 detik, ya, tapi jawabannya tetap benar ya. Terus yang dari kelompok B itu berada di kotak ke-18 ya. Terus ya dia naik tangga ya. Terus ya, dari kelompok B pengerjaannya juga lebih cepat tadi. Berarti bisa diputuskan pemenangnya adalah kelompok ya. Sudah. Teman-teman bisa memakai permainan ini untuk mengajarkan debit kepada peserta didik. Teman-teman juga bisa mengakses artikel yang sudah saya terbitkan itu sebagai referensinya teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan dari hasil diskusinya tadi? Sudah ya. Nah, kalian hebat sekali bisa berkolaborasi dengan teman sekelompok, bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nanti kalau di sekolah sebenarnya kan ini ada ketentuan ya berapa orang anggotanya. Nah, itu nanti diperhatikan langkah-langkahnya. Demikian teman-teman ya. Jadi untuk belajar debit air apakah sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Agar tahu volume air. Untuk apa? Untuk mengisi air di ember. Kalau teman-teman ngisi air ya di kamar mandi kan ada kadang kerannya itu yang keluarnya cepat, ada yang keluarnya lambat. Nah, itu nanti kita perlu berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi yang sama besarnya atau ember yang sama besarnya. Ya, lah ngisi tandon. Ya. Ya, sudah sampai di sini? Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan surat Al-Asr. Sebelum berdoa, kondisikan tempat duduknya yang rapi. Setelah itu kita siap-siap pulang. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.